Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, sudah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan pada Nabi Muhammad SAW. Kita akan masuk ke pertemuan kedua ini ya. Pertemuan kedua ini mengenai sejarah Pancasila ya. Sejarah Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila. Saya akan coba bismillah kita ini ya, sharing screen ya. Semoga lancar. Oke. Oke teman-teman, alhamdulillah tidak terjadi sesuatu yang berarti ketika share screen ya. Kadang-kadang suka hang, kadang suka apa namanya ngeblank ya. Bismillah ya. Oke. Nah, Pancasila harus sejarah bangsa ya. Nah, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus bangsa ya. Nah, itu dimulai dari perumusan BPUPKI ya. BPUPKI yaitu pada awalnya kan dalam sidang BPUPKI itu Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia ya. Nah, BPUPKI ini memang ya awalnya itu memang bentukan dari Jepang ya, tapi bukan berarti Indonesia itu merdekanya hadiah dari Jepang, bukan ya. Tapi memang Indonesia itu merdeka karena perjuangan bangsa Indonesia ini ya, yang dibentuk oleh pemerintah dudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dan jumlah anggota 60 orang ya. Dan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda, itu wakil ketua itu Raden Haji Suroso dan isi banges ya, dari perwakilan orang Jepang ya. Nah, kenapa Jepang mulai memberikan sinyal-sinyal kemerdekaan pada Indonesia? Ya, mungkin karena memang posisi Jepang ya itu memang sudah mulai melemah ya. Posisi Jepang memang sudah mulai melemah. Nah, di samping itu ya terjadinya peristiwa penjatuhan bom atom ya ke negara Jepang, itu 2 wilayah, itu Nagasaki dan Hiroshima ya. 2 wilayah yang terkena bom atom oleh Amerika ya, oleh sekutu ya. Nah, itu juga menjadikan posisi Jepang semakin lemah ya. Jadikan posisi Jepang menjadi semakin lemah. Nah, ketika itu Indonesia ya, terlebih lagi ketika Jepang mengalami kelemahan yang luar biasa, yaitu di jatuhnya bom atom di negara Jepang, menjadikan satu sisi memang Jepang yang ketika itu menduduki Indonesia sudah mulai meninggalkan ya, tapi di sisi lain ya Belanda dan sekutunya mulai ingin masuk kembali ke Indonesia, sehingga ya pada posisi ini adalah posisi yang sangat genting ya, dan juga terjadinya vacuum of power ya, jadinya kevakuman kekuatan. Maka pada saat itulah ya Indonesia bergerak cepat ya dengan para tokohnya mempersiapkan untuk persiapan kemerdekaan ya, persiapan kemerdekaan. Nah, BPUPKI ini dilantik oleh Kumakichi Harada ya, oleh Pemerintahan Jepang ke-16 di Jakarta pada 24 Mei 1945. Dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara ya, pengusul calon dasar negara. Dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, ini adalah salah satu dari usulan-usulan ya. Sebenarnya ada beberapa usulan yang diutarakan oleh para tokoh ya. Nah, salah satunya adalah Insinyur Soekarno ya, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan. Lalu yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi ya. Yang keempat adalah kesejahteraan sosial, yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan ya. Ini adalah 5 dasar yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno ya. Nah,
lalu yang kedua ini adalah periode perumusan Pancasila. Ya. Hal terpenting yang mengungkapkan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang perlu dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Ya. Nah, Piagam Jakarta ini adalah yang sila pertamanya itu ketuhanan Maha Esa dengan menjalankan syariat, ya, menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Dan ada 7 kata yang dihilangkan ya ketika perumusan pengesahan ya, ketika pengesahan ya. Nah, pada awalnya itu Piagam Jakarta itu di sila pertamanya ya ada 7 kata yang dihilangkan ya. Lalu yang sila kedua dan keempat, kedua, ketiga, 4 dan 5-nya itu adalah sama seperti sekarang ya. Ini periode perumusan Pancasila. Pada alinea keempat ya teman-teman, kalau lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, itu kita lihat di alinea keempat bagaimana mengatakan bahwa dasar negara adalah pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, itu adalah sila-sila dalam Pancasila, ya, yang pada saat ini. Lalu periode pengesahan Pancasila, ya. Nah, setelah proklamasi, nah ini pada tanggal 17 Agustus 1945 ya, BPKI melakukan sidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia yang merdeka. BPKI melakukan penelitian bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ya, yang beranggotakan 21 orang dan jumlahnya ditambah 6 orang lagi ya. Nah, ini pengesahan ini sangat penting karena ini adalah dasar dari sebuah negara ya, secara de jure ya. De facto mungkin sudah ya, tapi de jure ya secara hukum ya harus ada ya. Nah, secara hukum de jure ini adalah dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 dan adanya dasar negara, ideologi negara yaitu Pancasila ya. Nah, ini adalah 5 dasar negara ya, yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno ketika itu ya, tadi sudah saya bacakan ya. Nah, ini adalah Pancasila yang sekarang kita kenal ya. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 sila ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ya. Yang mana apabila dipisahkan maka akan menjadi pincang ya, akan menjadi janggal kalau dipisahkan atau bahkan dihilangkan ya. Ini akan menjadi satu kesatuan. 5 sila ini dia saling mendukung ya. Ketika mungkin saya pernah jelaskan di video saya ya sebelumnya, ketuhanan yang Maha Esa ini akan menjadikan manusia itu adil dan beradab ya. Nah, seorang yang berketuhanan dia akan menjadi manusia yang sebagaimana manusia, yaitu memperlakukan adil ya, dan juga melakukan orang lain dengan adab, dengan sopan santun ya. Nah, ketika manusia itu sudah berbuat adil dan memiliki adab, maka mereka bisa mudah dengan bersatu ya, mereka bisa bersatu ya, terjalin persaudaraan ya, karena ada keadilan dan ada adab ya, ada sopan santun ya. Lalu ketika sudah bersatu mereka butuh pemimpin ya. Nah, ketika pemimpin itu dipimpin oleh rakyat, bukan oleh seluruh rakyat tapi oleh perwakilan ya. Perwakilan rakyat
yang dipimpin ya rakyat, perwakilan rakyat ini memimpin dengan hikmah ya, dengan hikmah itu dengan ilmu ya, dan juga dengan kebijaksanaan ya. Nah, sehingga akan terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, keadilan akan merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Inilah Pancasila ya. Nah, yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa dihilangkan satu dengan yang lainnya, saling terkait ya. Nah, ini Pancasila menanya alasan diperlukannya Pancasila dan sejarah bangsa Indonesia. Nah, ini Pancasila ya, sebagai sejarah bangsa Indonesia ya. Nah, pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas ditemukan dalam bahasa sejarah, karena kita secara sejarahnya itu memang kita adalah bangsa yang berketuhanan ya. Secara sejarahnya itu kita memang bangsa yang memiliki kemanusiaan ya. Bangsa yang terkenal akan kebaikannya ya, terkenal akan sopan santunnya ya, terkenal akan gemah ripah loh Cinawinya ya. Nah, inilah kita sebagai bangsa yang memang sejarah itu secara Pancasila itu memang sangat sesuai ya. Lalu juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia ya. Sebagai ya teman-teman terlempar ya, terlempar. Mana ini? Mana kesini biasa? Teman-teman, maaf ya salah share screen-nya. Malah pilih ke monitor sendiri ya. Nah, ini sebagai pandangan hidup ya. Memang dari awal bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang terkenal akan kebaikannya, akan bangsa yang mengenalkan Tuhan ya, mengenalkan nilai-nilai kemanusiaan, bangsa yang bersatu ya. Itu mungkin kalau di daerah-daerah pedesaan mungkin teman-teman bisa lihat, bisa merasakan sendiri persatuan ya, persaudaraan itu begitu kuat. Kalau di kota mungkin memang agak-agak susah menemukannya ya. Tapi kalau di di pedesaan ya, di yang pertama ya. Nah, biar terpental dulu nih. Oke, dinyala ya. Nah, ini ya sebagai Oke teman-teman ya, sebagai jiwa bangsa Indonesia ya, sebagai pandangan hidup ya, ini sudah merupakan satu kesatuan ya bagi bangsa Indonesia menurut Bakri ya tahun 1994 ya, halaman 197 ini dalam bukunya Bakri ya. Agak mental-mental ini ya. Nah, lalu Pancasila sebagai perjanjian luhur, yaitu perjanjian luhur maksudnya kita sebagai bangsa yang memang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berkeadilan sosial ya. Nah, kita memiliki sumber historis, sumber sosiologis, sumber politis ya. Yang mana semua itu dia seperti Pancasila ya. Yaitu kita sumber historis yaitu bangsa yang berketuhanan,
sumber historis bangsa yang berkemanusiaan, bangsa yang adil, dan bangsa yang beradab, bangsa yang bersatu, bangsa yang dipimpin oleh hikmah, ya, sehingga adanya keadilan. Ya. Itulah ya beberapa sumber apa namanya Pancasila. Ya. Kenapa dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara secara sejarah? Oke teman-teman ya, mohon maaf ini agak-agak apa namanya agak-agak putus nyambung ya, agak putus nyambung. Ya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Saya mau bertanya, Pak. Iya, boleh silakan. Kan di sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di zaman sekarang kan banyak kita temui kalau banyak manusia yang tidak memanusiakan manusia layaknya manusia. Bagaimana dengan kita punya Pancasila dan sila keduanya itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bagaimana, Pak? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Sebagaimana tadi saya katakan ya bahwa 1 sampai 5 itu saling terkait ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kenapa yang kedua, sila kedua itu tidak bisa dijalankan ya. Mungkin karena dia tidak menghayati sila pertama ya. Nah, apabila dia menghayati sila yang pertama, pastilah pastilah dia akan menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, kenapa? Karena yang pertama ya, kita harus minimal ya, kita harus hafal Pancasila dulu ya. Kita harus hafal ya. Ketika kita hafal, coba kita hayati ya. Kita hayati yaitu pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai bangsa yang berketuhanan ya, bangsa yang memiliki Tuhan. Pasti kalau sebagai manusia yang meyakini adanya Tuhan, dia pasti akan berhati-hati. Kenapa? Karena dia akan merasa terawasi, dia akan merasa selalu dilihat oleh Tuhan, ya kan? Sehingga dia tidak akan berbuat ceroboh, tidak akan berbuat gegabah, ya. Dia akan berbuat sebagaimana manusia, ya. Dan dia juga akan pasti berbuat adil dan juga akan memiliki adab. Nah, berarti balik lagi ke dia, ya. Apakah pertama dia sebagai bangsa Indonesia dia hafal Pancasila, dan yang kedua apakah dia sudah menghayati sila pertama ya, seperti itu ya. Seperti itu Rahel ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Saya, Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa dulu? Tadi kayaknya suara perempuan ya. Ada suara laki-laki habis itu ya. Yang perempuan dulu tadi. Saya, Pak. Iya, iya. Kan saya mau nanya, Indonesia kan Pancasila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Gimana Pak kalau ada orang yang dia cinta Indonesia, dia toleransinya tinggi, tapi dia nggak percaya Tuhan, apa dia termasuk penentang Pancasila atau enggak? Padahal dia cinta Indonesia, dia juga toleransinya tinggi sama keragaman di Indonesia, tapi dia nggak percaya Tuhan, apa termasuk menentang Pancasila? Makasih. Nah, arti cinta ya. Arti cinta.
sebenarnya arti cinta tuh gini. Misalkan ya, kita mencintai orang tua. Misalkan kita mencintai orang tua kita ya, tapi kita tidak percaya atau tidak menjalankan perintah orang tua kita gitu ya. Nah, mungkin cinta, tapi mungkin cintanya kurang sempurna kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena yang namanya cinta itu pasti menjalankan seluruhnya ya, pasti akan menjalankan seluruh. Mungkin ya toleransi tinggi, mungkin itu adalah persatuan Indonesia ya. Mungkin dia sudah menjalankan sila-sila yang lain, tapi sila yang pertama dia belum. Ya, cintanya berarti belum sempurna. Kalau menurut saya seperti itu. Yang namanya cinta itu ya harus penuhnya ya. Cinta itu bukan sekedar di mulut ya, tapi dia juga ada di dalam hati juga, dan dia menjalankan seluruhnya. Itu. Oke, Pak. Terima kasih. Yang kedua, siapa laki-laki tadi? Saya Pak, Vika Chandra Purnama. Silakan. Halo. Ya, mohon izin Pak ya. Maaf off cam. Mungkin saya ingin bertanya, ini Pak, kan di sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya melihat kasus seperti Julian Batubara atau yang lainnya kan mereka korupsi uang rakyat Pak ya. Maksudnya kenapa hukuman mereka tuh lebih rendah daripada hukuman yang seperti maling ayam atau maling apa gitu Pak. Istilahnya ada pemotongan masa tahanan gitu Pak. Padahal mereka sudah jelas-jelas terbukti bersalah gitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus ya, Vikas ya. Pertanyaan yang bagus. Ya, tadi ya, balik lagi ya. Kita hayati Pancasila, kita hayati ya. Mulai dari sila yang pertama ya, ketuhanan. Nah, tadi jadi yang namanya keadilan itu tidak akan bisa terwujud kalau sila empatnya belum. Berarti ini ada pertanyaan pada sila keempat sekarang ya. Sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Nah, berarti kita belum dipimpin secara hikmat berarti ya. Belum dipimpin secara hikmat dalam kebijaksanaan, berarti belum bijaksana ya. Nah, berarti belum bijaksana dan belum dipimpin oleh hikmat, belum dipimpin oleh ilmu ya. Belum dipimpin oleh ilmu ya, ilmu dan kebijaksanaan ya. Berarti perwakilannya berarti belum, yang mewakilinya berarti belum hikmah, belum ada hikmah, belum ada ilmunya ya. Berarti mereka juga belum bijaksana. Nah, kenapa seperti itu ya? Ya karena mungkin bisa jadi ya balik lagi ke sila tiganya ya. Berarti kita belum bersatu selama ini ya, belum bersatu. Kenapa belum bersatu? Ya tadi balik lagi ke sila kedua, kita belum memanusiakan manusia dan kita belum berbuat adil dan kita belum beradab. Kenapa kita belum beradab? Balik lagi ke sila pertama. Apakah kita selama ini sudah yakin ya kalau kita itu diawasi oleh Tuhan? Apa kita selama ini sudah yakin kalau Tuhan itu ada? Nah, itu balik lagi ke sila pertama. Nah, semua itu dari sila pertama. Apakah kita sudah yakin kalau kita itu diawasi oleh Tuhan ya, dan Tuhan itu ada? Nah, kalau sudah yakin, pasti dia akan berhati-hati ya, pasti akan berhati-hati dalam memberikan keputusan, dalam mengambil kebijakan. Nah, itulah Pancasila ya. Kenapa yang kelima nggak bisa ya? Balik lagi, bolak-balik aja tuh, balik lagi ke 4, balik ke 3, ke 2, ke 1 ya. Jadi seperti itu Vikas ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, gimana yang lainnya? Ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Oke, silakan. Banyak orang yang mengatakan kalau Pancasila itu sebagai sumber dari segala semua
Jadi itu apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum gitu Pak. Ya, maksudnya jadi ketika kita ingin membuat undang-undang, membuat peraturan pemerintah, peraturan menteri, itu semuanya harus mengacu pada Pancasila, ya. Mengacunya gimana? Pertama, apakah undang-undang peraturan tersebut pertama, dia sudah mengakui adanya Tuhan. Yang kedua, apakah dia sudah memanusiakan manusia yang adil dan beradab. Yang ketiga, apakah undang-undang itu memecah belah atau mempersatukan. Yang keempat, apakah undang-undang itu telah mencerminkan perwakilan rakyat, yang mencerminkan suatu yang bijaksana, ya, suatu yang hikmah, ya. Nah, yang kelima, apakah undang-undang atau peraturan itu dia menjunjung keadilan sosial, menjunjung apakah dia telah mengandung sifat adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah maksud dari sumber dari segala sumber, ya. Ketika membuat undang-undang dan peraturan, apakah mencakup 5 hal itu? Jadi seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk. Jadi pertanyaan saya hampir mirip sama pertanyaan yang tadi, saya nggak tahu nama siapa. Tapi saya ingin bertanya apakah orang-orang di pemerintahan itu adalah Pancasilais? Kalau misalnya iya, kenapa masih banyak yang korupsi? Karena menurut saya kalau misalnya korupsi, mereka itu berarti tidak Pancasilais, karena tidak adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Dan kenapa mereka bisa masuk ke pemerintahan? Kalau misalnya mereka nggak Pancasilais gitu, Pak. Ya, benar sekali Al-Habsyi. Jadi ya mungkin ya mereka baru sekadar di lisan saya Pancasila. Tapi Pancasila itu cobalah sekali-sekali kita tes mereka ya. Coba Pancasila itu apa? Coba sebutkan 5 sila itu apa? Lalu bagaimana menghayati Pancasila itu ya. Nah, kalau memang mereka minimal sudah hafal Pancasila dan mereka menghayati Pancasila, pastilah tidak akan terjadi korupsi ya. Tidak akan terjadinya ketidakadilan, yaitu ya benar ya mereka belum Pancasila ya. Jadi seperti itu. Gimana Al-Habsyi? Terima kasih, Pak. Ya, yang lain? Saya boleh bertanya nggak, Pak? Boleh, silakan. Saya pengen bertanya kalau Pancasila yang kita tahu kan Pancasila itu adalah pandangan hidup bangsa, falsafah negara kita. Ya kan, yang mana kalau misalnya kita tinggal di Indonesia ya diri kita tuh harus mencerminkan kepada Pancasila. Tapi Pak, pada kenyataannya tuh masih ada loh Pak orang yang nggak berideologi Pancasila Pak. Dan nggak usah jauh-jauh, saya selama SMA saya punya teman yang ideologinya itu komunis Pak. Kenapa saya tahu dia komunis? Karena dari bacaannya, terusnya juga dari dia mencari tahu bacaan-bacaan yang dia suka itu condong ke PKI Pak. Nah, pertanyaan saya karena nih untuk selanjutnya saya menyikapi Pancasila dan gimana sih yang baik untuk paham nggak Pak? Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Tolaris ya. Ini satu contoh kasus yang sangat menarik ya, walaupun mungkin kita juga sering menemukan hal yang seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Ya karena bisa jadi ya dia mencari sesuatu yang berbeda ya. Ada sesuatu yang berbeda dan mungkin dia ingin mencari yang beda dan dia terus mencari tapi tanpa adanya bimbingan dan arahan ya dari orang-orang sekelilingnya ya. Nah, dia mencari contoh-contoh yang memang tidak memang ada beberapa orang yang istilahnya anti mainstream ya, anti mainstream. Nah, orang anti mainstream ini bisa baik bisa buruk ya. Buruk apabila dia dilepas begitu saja. Dia akan mencarinya secara liar ya, tanpa adanya sumber-sumber yang terpercaya ya. Sumber-sumber yang terpercaya, sumber-sumber yang istilahnya itu menurut pandangan pribadi dia saja. Nah, ini bahaya ya. Nah, kita sebagai temannya ya kita harus arahkan dia, kita harus bantu dia ya.
kita harus jelaskan ya secara sejarahnya bagaimana dulu ya, bagaimana secara fakta-faktanya itu seperti apa ya. Nah, itu kita harus jelaskan kepada dia ya. Karena memang ada orang yang seperti itu ada, dan kita tidak bisa pungkiri dan kita tidak bisa istilahnya apa ya, hilangkan begitu saja tidak bisa. Memang mereka harus kita rangkul ya. Harus kita rangkul, kita jelaskan secara fakta sejarah ya. Secara ini apa namanya sumber-sumber ya. Memang ini merupakan suatu PR ya. PR merupakan suatu tugas yang berat bagi kita, apalagi kalau memang punya teman yang seperti itu ya. Nah, ini harus kita bantulah mereka lah ya. Jangan sampai mereka itu tersesat selama-lamanya ya. Jadi seperti itu ya, Riz ya. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Pak, saya mau nanya. Kan tadi kata Bapak berarti orang dia walaupun cinta Indonesia tapi dia nggak percaya Pancasila pertama, tetap dia kan nggak lengkap gitu untuk Indonesia, untuk Pancasila gitu. Kadang-kadang dia juga sering juga komplotan yang pengen bikin Indonesia khilafah gitu, Pak. Sama aja orang khilafah kan dia juga menentang Pancasila. Yang terasa sama khilafah ini juga sebenarnya nggak Pancasila banget, kayak nggak percaya Tuhan juga, tapi mereka juga menentang khilafah gitu. Dua-duanya cuma saya ngerasa aneh aja, padahal mereka dua-dua ini nggak. Ya, mohon maaf terpental. Saya sudah menangkap pertanyaannya ya dari Haura ya. Yaitu orang yang tidak percaya Pancasila ya. Ya, pertama baik itu yang dia tidak bertuhan atau tadi yang khilafah ya. Golongan tertentu dari orang Islam ya. Balik lagi ya sebetulnya tadi ke Al-Habsyi tadi itu ya, itu mereka harus Riz tadi ya, Riz ya. Yaitu mereka harus belajar sejarah ya. Mereka harus belajar sejarah ya, bagaimana Pancasila itu dirumuskan ya, bagaimana Pancasila itu dibuat ya. Nah, yang pastinya itu adanya gap dari mereka mengenai sejarah ya, sejarah di Pancasila ya. Kalau mereka sudah tahu sejarah Pancasila, pastilah mereka akan menerima Pancasila ya. Jadi seperti itu Haura ya, letaknya pada sejarah, mereka pasti belum belajar sejarah ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang ingin tanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Oke, kalau memang tidak ada, ya kita tutup saja ya. Tutup dengan baca hamdalah alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.